Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyatukan hati untuk menyembah kepada Tuhan. Terlebih pada saat istimewa ini, bulan Agustus adalah bulan kemenangan bagi bangsa negara kita, terlebih juga kita di dalam Tuhan. Tuhan akan selalu sediakan kemenangan yang besar dalam hidup kita, dalam setiap persoalan kita, dalam setiap tantangan hidup kita. Percaya Tuhan sediakan kemenangan dan kemerdekaan atas persoalan dan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita satukan hati kita menyembah Tuhan. Kita hampiri tahta Tuhan yang kudus. Kita buka hati. Haleluya. Allah Roh Kudus, urapi kami semua saat ini Tuhan. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Dalam hadirat-Mu, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah Berdiri Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu saat ini bersama dengan suami, bersama dengan istri, atau bersama dengan anak, mari ajak kita bergandengan tangan.
untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita bergandengan dengan keluarga, dengan sanak famili, bersatu hati menyembah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan iman kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Tuhan. Kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus hati. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah. Engkau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan Kau saat ini hadir bersama-sama dengan kami umat-Mu. Kuasa yang tak terbatas. Kami mau rasakan kuasa-Mu Tuhan saat ini. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini hadir bersama-sama kami. Jamah kami Tuhan, jamah hidup kami ya Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kelepasan Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan, karena Tuhan hadir bersama kita semua. Tuhan rindu mendengarkan penyembahan-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu makin kuat dan makin dalam Tuhan, menjamah hidup kami saat ini Tuhan. Karena apa jadinya Tuhan hidup kami tanpa hadirat-Mu? Apa jadinya hidup kami tanpa penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu dan pernyataan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa jalan sendiri menghadapi hidup kami di waktu-waktu saat ini, bahkan waktu-waktu yang akan datang. Karena kami tahu Tuhan, tantangan demi tantangan yang sampai saat ini berada di depan kami, yang senantiasa setiap saat bisa saja menjatuhkan hidup kami Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami untuk Engkau ambil alih Tuhan. Kami tidak ingin andalkan kekuatan kami sendiri Tuhan, untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang akan berperang bagi kami Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Ajari kami tetap setia Tuhan di dalam firman dan kebenaran-Mu Tuhan, agar hidup kami layak Engkau pimpin dan menerima anugerah kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan kami siap terima kemenangan yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami saat ini. Kami semua yang siap untuk menerima kemenangan yang Kau sediakan. Mari Bapak Ibu semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Siap terima kemenangan yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita terima kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin.
kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh akan gemetar, semua musuh mendengar namamu, mendengar namamu Tuhan. Mari bersorak, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, mari kita bersorak kemenangan Yesus. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Mari kita bersorak, Tuhan sediakan kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu
kuat dan berkemuliaan. Satu suara nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan berkeagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan beragungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk
Terpujilah namamu Tuhan. Kiranya Engkau disukakan dengan pujian umatmu saat ini Tuhan. Karena inilah Tuhan yang bisa kami berikan, yaitu memuji, menyembah dan memuliakan namamu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hati kami supaya menjadi hati yang menjadi tanah yang baik, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-lah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-lah yang disembah. Yesus, Engkau Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak. juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus,
lagi. Lebih sungguh katakan bersama-sama, Yesus Kau Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami. Tidak pernah sedikitpun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Dan kami mau siap terima firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami dan hidup kami, bahwa firman-Mu itu adalah iya dan amin dan pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GBI Semarang Indah lewat daring pada saat ini. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah 3 langkah menghadapi masalah. Dan itu akan kita baca firman Tuhan saat ini dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian saya bacakan 1 Tesalonika 3 ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Dia tinggal di Athena dan menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Ayat 2, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Dia mengirim surat ini melalui Timotius yang diutus pergi ke Tesalonika dengan tujuan untuk menguatkan hati jemaat Tesalonika dan menasihati mereka tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi saudara sekalian, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus dari Athena kepada jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi keadaan yang susah dengan adanya aniaya, masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Surat ini dikirim lewat muridnya Timotius dengan tujuan untuk menasehati mereka agar jangan ada orang yang goyah imannya karena masalah dan persoalan yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Dan di dalam pasal yang ketiga yang kita baca tadi, Paulus mengajarkan 3 langkah bagaimana mereka bisa menghadapi masalah dengan benar agar iman mereka tidak goyah. Mari kita lihat apakah 3 langkah itu. Langkah yang pertama menghadapi masalah adalah dengan menyadari
bahwa hidup ini memang tidak kebal, tidak imun terhadap masalah kehidupan ini. Ayat yang ketiga tadi 1 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Ya, jadi menghadapi masalah jangan ada orang yang goyah imannya. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Alasannya jangan goyah imannya adalah karena kita ditentukan untuk itu. Jadi kita ditentukan untuk itu, artinya hidup manusia itu ditentukan, dirancang Allah untuk mampu menghadapi masalah dan persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Seperti kapal dirancang untuk mengarungi samudra dan menghadapi badai dan gelombang. Demikian juga dengan hidup manusia, dirancang, didesain untuk mampu menghadapi masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Bisa saja kapal ditambat di dermaga dan tidak usah berlayar mengarungi samudra, tidak usah menghadapi badai dan gelombang. Namun kita semua tahu bahwa bukan untuk itulah kapal dibuat. Kapal dibuat bukan untuk ditambat di dermaga, tetapi didesain, dibuat untuk bisa menyeberangi lautan, mengarungi samudra, menghadapi badai dan gelombang dalam perjalanan. Jadi mari langkah yang pertama kita menyadari, ya, dimanapun manusia tinggal dan seperti apapun keadaan kita, pasti ada masalah, ada persoalan. Saudara tinggal di kota atau di desa, pasti ada masalah. Saudara kaya atau miskin, apalagi pasti ada masalah. Saudara sudah menikah atau belum, pasti ada masalah. Saudara masih muda atau sudah tua, juga ada masalah. Saudara sudah punya anak atau belum, pasti ada masalah. Ya, ibaratnya seperti orang menghadapi pandemi corona, virus COVID-19 ini. Di Indonesia, saudara menghadapi penyakit ini. Kalau saudara keluar negeri, di Amerika ada COVID-19, di Italia ada COVID-19, di Brasilia, di Rusia ada COVID-19. Boleh dibilang kemanapun saudara pergi di dunia ini, di sana ada COVID-19. Inilah bagian dari hidup kita. Jadi marilah kita menyadari dan menerima kenyataan bahwa hidup manusia siapapun dimanapun memang ditentukan, didesain Allah mampu menghadapi tantangan, persoalan dan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai iman kita goyah seperti kita menghadapi pandemi ini, COVID-19, juga jangan sampai iman kita goyah menghadapi masalah ekonomi yang terjadi sebagai dampaknya. Jangan kita goyah. Mari kita tetap teguh iman kita, percaya dan berharap kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Jadi selama manusia hidup di dunia ini, dia pasti punya masalah. Firman Tuhan berkata hanya orang yang sudah mati yang tidak punya masalah. Jadi bersyukurlah dan tambahlah kalau saudara
menghadapi masalah. Itu artinya saudara masih hidup di dunia ini. Langkah yang kedua dalam menghadapi masalah, kita akan baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Rasul Paulus khawatir kalau iman jemaat Tesalonika dicobai oleh si penggoda. Jadi langkah kedua dalam menghadapi masalah adalah mewaspadai godaan setan dalam menghadapi masalah. Ya, godaan si penggoda tadi. Nah, saat kita menghadapi masalah, apalagi kalau masalah itu lama tidak selesai-selesai, sering setan datang mencobai dan menggoda kita supaya iman kita goyah. Godaan setan bisa berupa bisikan sebagai berikut. Mana katanya Tuhan itu baik, mengapa dia membiarkan masalah seperti itu kepada kamu? Mana katanya Tuhan itu berkuasa, mengapa dia tidak datang menolong kamu sampai sekarang? Tidakkah akan lebih baik kalau kamu cari pertolongan alternatif saja? Carilah bantuan orang pinter yang bisa menolong kamu, daripada cari Tuhan. Sudah lama dia tidak menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita termakan godaan setan seperti itu, akibatnya iman kita jadi goyah dan kita menjauh dari Tuhan, bahkan mungkin mundur dari hadapan Tuhan. Jadi mari, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, persoalan, atau mungkin doa-doamu selama ini belum dijawab Tuhan, jangan sampai termakan oleh godaan setan seperti itu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Dia berkuasa. Dia sedang memproses kita untuk melihat mukjizatnya, melihat kasih-Nya, dan melihat kuasa-Nya. Jangan sampai iman kita menjadi goyah. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Jadi mari kita tetap berharap dan percaya Tuhan setia untuk menggenapi janjinya kepada kita. Itulah langkah yang kedua. Dan sekarang langkah yang ketiga, bagaimana menghadapi masalah? Hadapilah masalahmu dengan doa. Kita baca 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Rasul Paulus di sini mengajar jemaat Tesalonika untuk berdoa siang dan malam agar Tuhan menambahkan iman mereka agar tidak goyah dalam menghadapi masalah. Firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika tokoh-tokoh Alkitab menghadapi masalah, mereka berdoa dan Tuhan mengadakan mukjizat dan menolong mereka. Mari kita lihat dua buah contoh. Yang pertama, kita akan melihat contoh
yang dituliskan dalam 1 Tawarikh 18 ayat 31. Di sana dikatakan, segera sesudah para panglima pasukan kereta agung melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Raja Yosafat sedang berperang melawan musuh-musuhnya, dan saat itu dia sedang terjepit, sedang terkepung, dan sedang diserang oleh pasukan pemanah dari musuh-musuhnya. Tetapi dikatakan Raja Yosafat berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka, musuh-musuhnya, pergi daripadanya. Inilah mukjizat doa. Ketika Yosafat dalam kesesakan, dalam bahaya, dikepung, terjepit, diserang oleh pasukan pemanah musuh-musuhnya, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Tuhan membujuk musuh-musuhnya pergi daripadanya. Kalau tidak pergi, maka Yosafat pasti akan mati kena panah musuh. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, musuh-musuhnya itu tidak akan pergi, karena sudah terkepung. Yosafat ini sudah tinggal akhirnya saja diserang, kena panahnya, dan akan mati di situ. Tetapi berkat doa, Tuhan menyelamatkan Yosafat dan membujuk musuh-musuhnya pergi daripadanya. Percayalah saudaraku, bila engkau sedang kepepet, kejepit, terpojok saat ini karena diserang oleh musuh-musuh Anda, mungkin musuh kegagalan, musuh kemiskinan, musuh masalah, persoalan, saudara dapat berdoa kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menolong saudara dan menjauhkan musuh-musuh hidupmu dari saudara, membujuk musuh-musuhmu pergi dan melihat pertolongan Tuhan yang heran dalam kehidupan saudara. Tuhan setia menjawab doa kita, dan sampai sekarang Dia Allah yang menjawab doa. Contoh yang kedua, kita akan lihat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 2 ayat sampai dengan 4 dan ayat 20. Demikian saya bacakan. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 22, ketika mulai mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini kesaksian yang luar biasa dari kuasa doa. Ketika Yosafat kembali diserang oleh laskar yang besar, musuh-musuhnya 3 raja bergabung, yaitu raja tentara laut Asin dari daerah Edom dan dari Hazeson Tamar, En-Gedi. Mereka datang, dan ketika Yosafat mendengar itu, Yosafat menjadi takut. Kenapa takut? Karena
laskar yang menyerang, tentara yang menyerang itu 3 kali lebih banyak dari tentara yang dia miliki. Dia tahu dia tidak akan mampu melawan mereka dengan kekuatan tentaranya. Dengan pasukannya pasti kalah menghadapi musuh. Dan dia menyerukan seluruh rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Ayat 4 tadi berkata, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Berkumpul untuk berdoa, berseru meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan, karena merasa tidak mampu melawan musuh, tidak bisa, tidak kuat, tidak sanggup. Dan dikatakan ketika mereka berseru-seru, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, yaitu 3 tentara gabungan, ya, sekutu dari 3 tentara yang besar ini. Tapi Tuhan menolong sehingga mereka terpukul kalah. Musuh yang besar itu terpukul kalah, bukan karena tentara Yosafat lebih banyak, bukan karena tentaranya lebih kuat, tapi karena Tuhan membuat penghadangan terhadap tentara musuh yang datang menyerang mereka. Tuhan berperang menolong tentara Raja Yosafat sehingga dapat mengalahkan musuhnya yang jauh lebih kuat dan jauh lebih besar. Itulah kuasa doa. Dan mungkin juga hari-hari ini saudara menghadapi masalah, persoalan, kesulitan yang saudara merasa takut, merasa tidak mampu, merasa tidak kuat menghadapi musuh yang jauh lebih besar dari kemampuan saudara. Mungkin ada tagihan-tagihan yang jauh lebih besar dari kemampuan saudara. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar dari kemampuan saudara, atau tantangan-tantangan yang lain yang lebih kuat, lebih jauh lebih besar dari kemampuan saudara. Marilah kita belajar seperti Yosafat, berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan, akan campur tangan dan memberi pertolongan kepada saudara. Itulah doa. Doa mengubah segalanya. Doa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Doa mengubah masalah menjadi kesaksian. Doa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dan doa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Doa mengubah kesakitan menjadi kesembuhan, dan doa mengubah putus asa menjadi harapan. Demikianlah 3 langkah menghadapi masalah melalui firman Tuhan pada saat ini. Bila ada masalah, percayalah, masalah ada bagian dari kehidupan kita, dan kita ditentukan oleh Tuhan untuk mampu menghadapi masalah dan persoalan yang ada. Yang kedua, mari kita waspada terhadap godaan setan ketika ada masalah terjadi. Jangan sampai kita termakan untuk meragukan kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ingatlah, doa mengubah segala-galanya. Hadapilah persoalanmu dengan doa. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Dia mengubah musuh-musuh saudara dalam doa menjadi kesaksian. Dia mengubah penyakit menjadi kesembuhan. Dia mengubah putus asa menjadi harapan. Dia mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Dia mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Doa mengubah masalah menjadi kesaksian yang heran. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, masih ada seorang penolong bagimu, Yesus
tak pernah jauh darimu. Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita berdoa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan supaya jemaat Tuhan menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, tantangan yang ada, imannya tidak goyah, tapi tetap teguh dan percaya kepadamu. Kami menyadari hidup ini tidak imun, tidak kebal terhadap masalah. Dimanapun orang hidup ada masalah. Tapi jagai hati kami supaya kami tidak tergoda oleh iblis dengan cobaan-cobaan yang membisikkan, supaya kami bimbang dan ragu terhadap kasih dan kuasa-Mu. Beri kami percaya kuasa doa. Engkau Allah yang menjawab doa. Engkau hanya sejauh doa. Doa yang mengubah yang sakit menjadi sembuh, yang kekurangan menjadi kelimpahan, yang putus asa mendapat harapan, yang gagal menjadi berhasil, yang kalah menjadi menang, dan masalah menjadi kesaksian. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, adakah saat ini Bapak Ibu yang ingin didoakan? Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah, persoalan, kegagalan, kesulitan, kekurangan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang kesulitan ekonomi, mungkin ada Bapak Ibu yang sedang membutuhkan pekerjaan, atau ada masalah-masalah yang lain. Kalau saudara ingin doakan, mari taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada seperti ini. Dan mari kita
berdoa dan percaya Tuhan akan mengubah masalah menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya, supaya saudara mengalami mujizat Tuhan, yang sakit menjadi sembuh, yang putus asa mendapat pengharapan dalam nama Yesus. Mau teriakkan firman-Mu dengan mujizat dan tanda-tanda yang menyertai ya Tuhan. Melalui doa ini kami percaya ya Tuhan, Engkau melihat Bapak Ibu saudara sekalian yang menaruh tangannya di dada kanan, yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus, yang kalah menjadi menang dalam nama Yesus, yang gagal menjadi berhasil dalam nama Yesus, yang kekurangan menjadi kelimpahan dalam nama Yesus, dan yang putus asa mendapat harapan baru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada, kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu setia selama-lamanya. Kami percaya pertolongan-Mu nyata, dan banyak kesaksian akan terjadi dalam hidup anak-anak-Mu hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, setelah kita berdoa Bapak Ibu, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan di minggu pertama bulan yang baru ini. Dan kita perlu mengingat bahwa taat membawa perpuluhan akan membawa pengaruh dan dampak yang besar atas berbagai bidang kehidupan kita. Ingat saudaraku, orang taat perpuluhan akan mendapat dampak pengaruh di bidang ekonomi. Hidupnya akan dijauhkan dari belalang pelahap atau hama yang merusak sawah dan ladangnya sehingga tidak bisa panen, dan Tuhan akan membuka pintu berkat surgawi yang limpah. Maleakhi 3 ayat 10 dan 11 dikatakan dalam ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Taat perpuluhan juga akan berdampak pada keluarga dan rumah tangga kita, karena firman-Nya berkata taat perpuluhan akan membuat keluarga kita dipulihkan, harmonis dan bahagia. Maleakhi 4 ayat 6, 3 ayat 12. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Yang ketiga, taat perpuluhan akan membawa dampak terhadap kehidupan jasmani kita. Firman Tuhan berjanji akan mendatangkan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, dan membuat hidup kita sehat dan bersukacita, berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, yang taat akan firman Tuhan dan melakukan perintahnya, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, kita percaya, mari kita berdoa untuk perpuluhan, dan biarlah dampak perpuluhan terjadi karena saudara taat membawa perpuluhan saudara kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau memberkati kami bulan lepas bulan, hari lepas hari. Meskipun di tengah pandemi yang sedang mengacaukan perekonomian bangsa kami Tuhan, dan banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan dalam bisnisnya, tetapi Engkau setia menggenapi janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji, bila kami taat membawa perpuluhan kami
membuka tingkap-tingkap langit, pintu berkat akan terjadi dalam kehidupan kita, dan Kau akan menghalau hama-hama sawah, hama ladang kami, supaya panen kami tidak gagal, usaha kami tidak gagal, dan berhasil mendapatkan berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan memberkati keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu, sehingga pemulihan terjadi, keluarga menjadi harmonis, menjadi sukses dan bahagia. Kami dapat bercingkrak-cingkrak seperti lembu, anak lembu lepas kandang, dan mendapat pertolongan Tuhan bagi yang sakit. Tuhan menyinari kami dengan surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayap-Mu, kesembuhan atas penyakit kami semua, penyakit yang ringan maupun yang berat menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sehat, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dimuliakan, mujizat terjadi, banyak kesaksian memuliakan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan dan perpuluhan saudara, saudara dapat mentransfer lewat nomor rekening yang nanti akan ditampilkan pada akhir ibadah ini. Dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari sebelum doa berkat kita nyanyikan pujian Aku Percaya Berkat-Mu Atasku Melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun saat ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun saya yakin dan percaya bahwa kita tetap dapat menerima berkat rohani melalui pujian dan firman yang telah kita dengar dan saksikan bersama-sama. Informasi yang akan saya sampaikan kepada kita minggu depan di tanggal 9 Agustus 2020 masih akan dilakukan secara online streaming pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Pretno Eskom MA. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga perpuluhan dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini. Dan marilah kita dapat terus berdoa, mohon agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya, agar kita semua selalu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan juga bagi bangsa dan negara kita, agar pulih terbebas dari penyebaran wabah virus COVID-19 ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat pemeliharaan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, ketika kami berharap kepada Tuhan, kami boleh melihat kuasa mujizat pertolongan Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu pada akhir ibadah ini, biarlah Engkau memberkati buat setiap jemaat-Mu dengan kesehatan yang baik, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, juga memberkati keluarga dan rumah tangga mereka, juga memberkati segala hasil pekerjaan tangan mereka. Semuanya Tuhan boleh sertai dan berkati, dan Tuhan yang menyertai dan melindungi kami, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan merawat wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya dengan iman katakan bersama-sama, amin.